بارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين رحمكم الله، أن يومكم هذا ليوم عظيم عظمه الله وشرفه، ومن يرغب من الأيام وعرفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام ثم اتبعه بست من شوال فكأنما صام سنة كلها. فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله الذي وفقنا لإتمام شهر رمضان وأعاننا على الصيام والقيام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس وجعل لنا يوم عيد يعود علينا في كل سنة. نحمده على توفيقه وهدايته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Sidang Idul Fitri rahimakumullah. Pada hari ini, pada jam ini, dan pada detik ini, seluruh umat Islam di dunia menyambut dengan senyum hari kemenangannya. Marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Betapa bahagianya kita setelah selesai dari ibadah puasa sebulan penuh yang insya Allah
kita akan mendapatkan dua kemenangan dan kebahagiaan. Kebahagiaan ketika kita berbuka atau selesai berbuka, serta kebahagiaan ketika kita bisa bertemu, berjumpa dengan Tuhan kita di hari akhir kelak. Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda futuri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Jamaah salat Aid rahimakumullah. Pada hari ini ada terbesit rasa haru yang muncul di hati kita ketika mendengar suara takbir dikumandangkan, suara tauhid dan puji-pujian dilantunkan. Kita teringat akan suasana Idul Fitri pada tahun sebelum ini. Biasanya kita bisa berkumpul dengan keluarga besar kita. Biasanya kita bisa duduk bersimpuh di hadapan orang tua kita, memohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan kita sebagai seorang anak yang terkadang berbuat yang menyakitkan hati-hati mereka. Bersamaan dengan waktu yang sama, kita pun mengucapkan terima kasih atas pengorbanan mereka selama ini pada kita, sehingga kita bisa menjadi orang seperti sekarang ini. Terlalu berat untuk kita lupakan perjuangan mereka yang selalu menyayangi dan mendidik kita sewaktu kecil. Terlalu besar pengorbanan mereka untuk kita abaikan. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Namun di tahun ini hadirin, tidak semua kita bisa berkumpul dan bersimpuh dengan keluarga dan orang tua kita. Kita merayakan Idul Fitri di tahun ini dalam suasana keprihatinan karena masih merebaknya wabah corona di tengah-tengah kita semua. Namun hadirin, walaupun demikian, hendaknya kita tetap bersyukur karena kita masih diberi kesempatan hidup sampai detik ini, masih sehat walafiat, masih bisa beraktivitas, melaksanakan ibadah dan bersilaturahmi bersama keluarga, meskipun dengan waktu dan sarana yang sangat terbatas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Milik siapakah kemenangan ini? Sebuah syair mengatakan, "Laisa al-'aidu liman labisal jadid, walakin al-'aidu liman taqwahu yazid." Kemenangan ini bukanlah bagi mereka yang memiliki baju dan pakaian baru. Bukan juga bagi mereka yang banyak pergi ke pasar untuk membeli barang-barang. Namun kemenangan ini adalah bagi mereka yang berhasil menambah sifat takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan ini bukanlah milik kesombongan sosial, karena penyakit ini akan membuat seseorang menjadi eksklusif, menutup dan mengasingkan diri dari orang dan lingkungan selain kelompoknya. Kemenangan ini bukanlah milik kesombongan emosional yang membuat orang menjadi fanatik serta berlebih-lebihan terhadap kelompok dan alirannya. Dalam konteks ini, kita harus tidak saling menonjolkan perbedaan yang kita miliki, akan tetapi kita harus sadar bahwa kita sama-sama dibalut dan diikat oleh akidah Islamiyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang salat Aid yang berbahagia, milik siapakah kemenangan ini? Kemenangan ini bukanlah milik mereka yang mendustakan agama, yaitu mereka yang sering menghardik dan mengusir anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Kemenangan ini bukanlah milik orang-orang yang selalu ingin ria dalam setiap perbuatannya, selalu ingin mendapat pamrih dari orang lain, hanya mengharapkan pujian dari orang lain. Perumpamaan orang yang ria dan orang yang hanya ingin diperhatikan dan dipuji oleh orang lain bagaikan orang yang ingin pergi ke pasar namun tidak memiliki uang. Walaupun demikian, ia tetap berisi keras untuk mendapatkan perhatian dan pujian dari orang lain. Maka apa yang akan ia kerjakan hadirin? Ia akan memasukkan kertas-kertas kosong di seluruh sakunya
yang dengan itu manusia di sekelilingnya terperangah dan heran seraya berkata, betapa si fulan ini uangnya sangat penuh di sakunya. Betapa bahagianya ia dengan uang yang banyak itu. Dia memang mendapatkan pujian dan perhatian dari orang lain. Namun apa yang ia bisa kerjakan dengan kertas-kertas kosong di sakunya itu di pasar? Secara batin ia tersiksa karena tidak mendapatkan apa-apa dari benda dunia, apatah lagi pahala di negeri akhirat. Salat jamaah, salat Aid yang berbahagia, milik siapakah kemenangan ini? Kemenangan ini bukanlah milik seseorang ayah yang tidak faham akan tugasnya sebagai kepala keluarga, dan juga bukan milik seorang ibu yang tidak selalu mendidik anak-anaknya menjadi generasi yang soleh-solehah. Bukankah tingkat keberhasilan mendidik anak adalah dengan jenjang kesolehannya? Bukan hanya sekedar berhasil dalam urusan pendidikan, pangkat, jabatan, dan pekerjaan lainnya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abwahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang terlahir di alam dunia ini dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah yang akan membuat dia hidup dengan gaya Yahudi, gaya Nasrani, dan gaya Majusi. Kemenangan ini bukanlah milik seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, yaitu anak yang tidak bisa membahagiakan kedua orang tuanya dan selalu menjadi beban dan masalah di keluarganya. Anak yang tidak selalu mendoakan orang tuanya, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, baik dalam keadaan dekat ataupun jauh, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, baik dalam keadaan sedih maupun senang. Kemenangan ini bukanlah milik mereka yang masih terdetik dalam hatinya perasaan iri, dengki, hasad kepada orang lain. Dia tidak mau melihat teman sependidikannya yang berhasil, melihat teman sekantornya mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, mendapatkan teman dagangnya lebih laku barangnya, dan melihat teman yang senasib dan seperjuangannya lebih bisa mengabdi dan berbakti kepada masyarakat dibanding dirinya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, milik siapakah kemenangan ini? Kemenangan ini bukanlah milik mereka yang menyombongkan ilmunya di dunia ini. Mereka pikir dengan ilmunya yang mereka kuasai, mereka bisa membawa dan menipu masyarakat pada satu kemungkaran, kebohongan, dan kerugian. Mereka menganggap dengan ilmu yang tidak seberapa itu bakal diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka hanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka termasuk golongan yang bersyukur ataukah kufur? Kemenangan ini bukanlah milik mereka yang berilmu, namun ia membiarkan orang di dekatnya tidak bisa menjalankan perintah dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Ia hanya berpikir, ilmuku adalah untukku dan bukan untuk orang lain. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka yang telah meniatkan mengajarkan ilmu itu untuk sebuah komersil, hitungan untung rugi dan gaji, padahal ia diciptakan untuk membawa lingkungannya kepada satu kebaikan yang tanpa pamrih. Bukankah kamu umat yang terbaik yang dilahirkan untuk menyeru pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran? Kemenangan ini bukanlah milik mereka yang menjadi seorang pemimpin, pejabat, penguasa, atau orang yang ingin selalu menguasai orang lain hanya untuk sebuah ketundukan, ketaatan, dan ketakutan. Hadirin, rasa takut, rasa taat, dan rasa tunduk akan timbul dengan sendirinya dari hati yang terbiasa ikhlas. Tidak bisa dipaksakan, hadirin, apatah lagi dipinta-pinta. Jadilah sosok yang baik, maka orang lain pun akan mengikuti kita tanpa dipaksakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang salat Aid yang berbahagia, lantas milik siapakah kemenangan ini? Kemenangan ini adalah bagi mereka yang tetap bisa istiqomah menjaga amalan-amalan dalam bulan Ramadan kepada bulan-bulan selain bulan Ramadan, seperti sahur untuk puasa sunnah, membaca Al-Quran, sholat berjamaah fardu di masjid,
sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir, kajian-kajian ilmu, dan lain-lainnya sebagai bekal manusia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan ini adalah bagi mereka yang selalu istiqomah dan sadar akan adanya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Sebagai anak, layak untuk mendapatkan pendidikan dan kasih sayang dari orang tua. Namun hendaknya sang anak agarlah dia menjadi anak yang soleh dan soleha, dan selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya, bukan malah menyakiti mereka. Kemenangan ini adalah bagi mereka yang selalu istiqamah belajar dan terus belajar ilmu-ilmu agama, dibarengi dengan usaha dalam mengamalkannya dan menyampaikan kepada sesama. Kemenangan ini adalah bagi mereka yang tetap istiqamah menjaga persatuan dan kesatuan umat. Masih banyak agenda umat ini yang belum terselesaikan, yang membutuhkan perhatian dan tindakan nyata kita secara bersama-sama. Pernahkah kita merasa sakit ketika ada saudara kita yang teraniaya? Pernahkah kita merasa gelisah ketika kita melihat saudara muslim kita dalam keadaan kebodohan? Bisa tenangkah kita melihat umat yang mulia ini dalam ketidaktahuan akan hukum dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagian kita kadang marah bila disebut tidak atau kurang beriman, sementara dia sendiri tidak sadar apa yang sudah diperbuat sebagai bukti keimanan dan keislamannya. Iman tidak tercermin karena rupa dan pakaian. Iman tidak dapat diukur dengan panjangnya jubah dan tebalnya jenggot. Iman tidak bisa dilihat karena tingginya kopiah dan mahalnya sarung dan jas kita. Iman tidak bisa dilihat dari jauhnya kita sekolah dan banyaknya pengalaman yang sudah kita koleksi. Iman bukan terlihat dari wibawa dan hinanya status kita. Dan iman tidak bisa dilihat dari pintar dan bodohnya seseorang. Namun iman dapat dilihat dari sikap dan akhlak kita, baik kepada Allah atau kepada sesama dan lingkungan sekitarnya. Hadirin, maka diawali dengan kembali pada fitrah ini. Marilah kita masing-masing saling memahami, untuk kemudian berusaha untuk saling menolong, saling berbagi, saling memberi dan menerima. Jauhkanlah rasa dengki, iri, hasad, sombong, dan takabur, dan tidak toleransi kepada orang lain. Yakinlah bahwa di dalam diri orang lain masih banyak terdapat kebaikan-kebaikan yang mana kita harus belajar darinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahil alimil halimil ghaffar, al-azimil qahhar, alladhi la tukhfa ma'rifatuhu ala man nadar في بداع مملكته بعين الاعتبار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من شهد بها يفوز في دار القرار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الأخيار وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد
فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا الله yang maha kuasa, pada hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan perintah-Mu. Kami melakukan ini untuk melampiaskan rasa syukur kami kepadamu, menyatakan rasa bahagia kami atas perjuangan kami selama 1 bulan. Terimalah segala amal-amal kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, dosa-dosa teman-teman kami, dosa-dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa-dosa keluarga-keluarga kami, dan dosa-dosa seluruh masyarakat Indonesia di muka bumi ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari fitri yang berbahagia ini, sebenarnya kami malu untuk meminta kepadamu, karena kami banyak lalai terhadap perintah-perintah-Mu, namun kami berani meminta lebih banyak dari tuntutan-Mu. Ya Allah, berikanlah kemudahan bagi seluruh urusan-urusan kami, urusan orang tua kami, urusan keluarga kami, urusan pejabat-pejabat kami, urusan guru-guru kami, dan urusan seluruh masyarakat Indonesia dan umat seluruh alam. Ya Allah, Engkau tahu ya Allah, negeri kami dihuni oleh umat Islam yang selalu mengagungkan asma-Mu, menjaga agama-Mu. Maka jangan timpakan kepada kami ujian dan musibah yang berat. Jangan timpakan kepada kami ujian dan musibah yang berat. Jangan timpakan kepada kami ujian dan musibah yang berat akibat kesalahan-kesalahan kami. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Hindarkanlah kami dari segala wabah virus dan segala penyakit yang berbahaya. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hajat kami kepada Engkau begitu banyak. Kami memohon kepada Engkau ya Karim. Kami memohon kepada Engkau ya Rahman. Penuhilah hajat-hajat kami, hajat anak dan istri kami, hajat orang tua kami, hajat saudara serta sahabat kami dan umat Islam di seluruh alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.